Pernah nggak sih kepikiran gimana rasanya bisa hidup di dalam air kayak SpongeBob? Atau bahkan hidup di dua alam kayak Luka? Kalau dibayangin sekarang emang lucu sih, tapi semakin kamu pikirin, bisa aja loh jadi nyata. Apa jadinya ya kalau Indonesia tenggelam? Hidup di dalam air? Sepertinya nggak mungkin sih. Manusia cuma dianugerahi paru-paru untuk bisa bernapas bebas di atas permukaan bumi. Kamu bisa saja menahan napas sementara, tetapi tetap saja kamu tidak punya insang seperti ikan untuk bernapas di bawah air. Faktanya, sudah banyak pulau-pulau kecil di Indonesia yang tenggelam karena peningkatan volume air laut. Menurut penelitian, kurang lebih masih ada 112 pulau di Indonesia yang terancam tenggelam dan hilang. Gak menutup kemungkinan, pulau yang kamu tinggalin saat ini juga bisa tenggelam. Kok bisa ya? Faktor terbesar penyumbang kenaikan volume air laut adalah perubahan iklim yang berdampak pada perubahan pola cuaca di suatu daerah dan dunia dalam jangka panjang. Tidak hanya volume air laut yang naik, dampak lain dari perubahan iklim yang gak kalah mengerikannya adalah cuaca ekstrim berkepanjangan serta berkurangnya kualitas dan kuantitas air bersih. Perubahan iklim terjadi akibat dari pemanasan global yang merupakan sumbangsih dari aktivitas manusia pasca revolusi industri, di mana penggunaan listrik, bahan bakar fosil berlebihan pada pabrik dan kendaraan bermotor, membuang sampah dan limbah sembarangan, dan penebangan hutan. Aktivitas manusia yang sudah menjadi kebiasaan buruk adalah sumber masalah dari fenomena perubahan iklim yang terjadi. Hal ini bahkan sudah dibuktikan oleh lebih dari 200 organisasi lintas dunia dan 97% jurnal penelitian yang ada. Penggunaan bahan bakar fosil secara berlebihan memperbesar produksi CO2 daripada O2. Fungsi gas CO2 adalah menahan panas matahari sehingga terperangkap di dalam atmosfer bumi. Semakin banyak CO2, maka suhu bumi akan meningkat karena semakin banyak panas matahari yang terperangkap. Hal ini menyebabkan lapisan es di kutub mulai mencair, sehingga volume air laut meningkat dan menyebabkan banyak pulau mulai tenggelam. Aktivitas penebangan hutan dan pembuangan limbah oleh manusia juga menyebabkan hilangnya habitat alami hewan. Bagi sebagian orang, pasti tidak asing dengan kejadian hewan buas yang terlihat berkunjung ke pemukiman warga. Sebenarnya, mereka tidak sedang benar-benar berkunjung. Mereka hanya hilang arah karena tidak punya rumah. Kasian ya. Kamu nggak mau kan kalau tiba-tiba sekelompok gajah ingin tinggal di pekarangan rumahmu? Tahu nggak? Ternyata perubahan iklim bisa membuat stres. Ini terjadi karena perubahan iklim menyebabkan perubahan cuaca yang ekstrim. Coba perhatiin deh, belakangan ini cuaca sering nggak menentu. Kadang panas, kadang bisa tiba-tiba turun hujan seharian. Pada dasarnya, keadaan tubuh manusia sangat berpengaruh dengan cuaca di sekitarnya. Pada saat panas terik, detak jantungmu akan lebih kencang dari biasanya. Tubuhmu juga akan mengeluarkan keringat berlebihan. Suasana hati juga ikutan panas. Stres kan? Pada saat cuaca berubah hujan seharian, hanya ada sedikit sinar matahari yang membuat hormon serotonin di tubuhmu menurun. Alhasil, jadi galau seharian. Nah, ketika seseorang mudah mengalami stres, akan semakin rentan juga terkena penyakit. Pastinya kamu nggak mau dong ngalamin hal ini. Banyak solusi untuk masalah perubahan iklim di dunia. Tapi, kurangnya kesadaran makhluk hidup di dunia menjadikan masalah ini sulit diselesaikan. Tentu saja, makhluk hidup yang dimaksud itu adalah kamu, bukan kucingmu. Kalau hal ini terus dibiarkan, dalam beberapa tahun ke depan, hidup di dalam air kayak SpongeBob mungkin bukan cuma halus mata. Memangnya kamu bisa bertahan di dalam air, sedangkan lagi keramas aja refleks tutup mata. Eits, tapi tunggu dulu. Masih ada nih yang bisa dibanggain dari diri kamu. Karena selain jadi sumber masalah, manusia juga merupakan solusi dari fenomena perubahan iklim.
Apa sih yang bisa kamu lakukan? Kamu bisa memulai dari hal kecil, seperti membuang sampah dan memisahkan sampah berdasarkan jenisnya. Jangan satukan sampah organik dengan sampah anorganik, apalagi dengan sampah jenis bahan berbahaya dan beracun. Jika pergi berbelanja, jangan lupa membawa tas. Bukan, ini bukan pantun. Tapi, ketika kamu membawa tas belanja sendiri saat berbelanja, kamu sudah mengurangi penggunaan limbah plastik. Jadi, jangan ngambek ya kalau Mbak Alfi atau Mbak Indi nggak ngasih kamu plastik sehabis belanja. Nah, buat kamu yang suka naik kendaraan pribadi, biasain dari sekarang untuk menggunakan kendaraan umum untuk tujuan jarak dekat. Semakin sedikit jumlah kendaraan yang beroperasi, maka semakin sedikit juga jumlah penggunaan bahan bakar fosil yang dibutuhkan. Yang gak kalah penting nih, kamu bisa mulai menanam pohon dan tanaman kecil di lingkunganmu. Selain menambah keindahan rumahmu, kamu jadi bisa membantu memproduksi jumlah O2 untuk melawan perubahan iklim. Kalau dipikir-pikir, sudah banyak juga ya upaya yang dilakukan untuk membantu mengatasi fenomena perubahan iklim yang terjadi. Tapi kok masih belum kerasa ya manfaatnya? Masalahnya adalah pada kemauan kita agar membisarkan diri dalam membuat perubahan kecil untuk mengatasi fenomena perubahan iklim yang terjadi. Atau apakah memang bumi sudah tidak bisa diselamatkan lagi? Coba tuliskan pendapatmu di kolom komentar ya. Kalau video ini sudah menjawab kekepoanmu, jangan lupa like, komen, dan subscribe biar kamu nggak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini. Thank you for watching.